Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Teori Pengambilan Keputusan kelas MN20E Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Perjuangan Karawang. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Cahyana, kemudian ada yang kedua yaitu Milasari Nur Asia, dan yang ketiga ada Rani Rahma Putri Tanjung Subrawardi, yang keempat ada Sehan Jainul Iswan. Untuk pembahasan saya kali ini yaitu tentang profit usaha dan kajian teori produk dari Studi KP Nawasena. Kajian ini diambil dari beberapa para ahli yang memberikan pendapatnya tentang produk. Yang pertama, ada Kotler dan Armstrong yang menyatakan produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran. Yang kedua, ada Kotler dan Kayler yang mengatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan dan juga kebutuhan. Dan yang ketiga ada produk menurut Firmansyah adalah segala sesuatu untuk dipakai. Studi KP Nawasena merupakan sebuah fasilitas belajar yang dilengkapi dengan area KP, di mana area KP dan area belajar dipisahkan sehingga aktivitas pengunjung yang datang tidak saling mengganggu. Konsep ini diciptakan karena banyaknya pelajar yang mencari tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas berkelompok, sehingga memerlukan tempat yang memfasilitasi aktivitas mereka. Nah, oleh karena itu Nawasena menyediakan tempat yang nyaman dan dilengkapi dengan koneksi WiFi yang menjadi tempat pilihan mereka mengerjakan atau menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Adapun visi misi yang dimiliki oleh Studi KP Nawasena. Untuk visi, menjadi fasilitas Studi KP yang berkonsep dengan mengutamakan kenyamanan suasana bagi pelajar serta mahasiswa ataupun mahasiswi, dan keunikan desain gedung dan juga ornamennya, tetapi tetap menyajikan makanan yang berkualitas dan didukung oleh pelayanan yang baik dan juga bersahabat dalam rangka memenuhi selera dan kepuasan pelanggan. Untuk misi, 1. Memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, pemegang saham, dan karyawan. Yang kedua, mengembangkan inovasi baru kelangsungan Studi KP Nawasena. Yang ketiga, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan Studi KP Nawasena. Yang keempat, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. Dan yang terakhir, menyajikan fasilitas pelajar, mahasiswa ataupun mahasiswi untuk belajar. Dan diperhatikan, dikonsumsi atau dimiliki dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan maupun keinginan konsumen. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa semua hasil produksi yang berwujud atau nyata dapat dilihat, dirasakan, dan juga diraba. Dan dapat disimpulkan juga bahwa kualitas produk merupakan suatu kemampuan yang mampu memenuhi setiap kebutuhan konsumen sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai produk Studi KP Nawasena. Pada produk Studi KP Nawasena ini, kami mempunyai study room yang terdiri dari ruang private belajar mandiri dan area belajar kelompok yang tersedia di indoor maupun outdoor. Kemudian pada menu, kami mempunyai food, snack, and drink untuk menemani para konsumen saat sedang belajar. Kemudian untuk fasilitasnya sendiri, kami mempunyai wifi, sewa buku, dan juga alat printer dan fotokopi. Selanjutnya adalah bagaimana kami mengambil keputusan terhadap produk Studi KP Nawasena ini. Sudah melewati berbagai tahap diskusi dan juga perencanaan dengan tim kami yang terdiri dari Mila, Syehan, Cahyana, dan juga saya sendiri. Kami sudah menilai dari berbagai aspek, dan alasan berdirinya Studi KP Nawasena ini adalah didasari atas keresahan pemilik di mana di daerah sekitar kampus tidak ada tempat untuk mengerjakan tugas dan juga diskusi secara berkelompok. Oleh sebab itu, kami berencana membangun Studi KP Nawasena ini agar pelajar dan mahasiswa mempunyai tempat untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi secara berkelompok dengan nyaman dan murah.
Dalam segi bisnis, usaha kami bergerak di food and drink namun berfokus pada fasilitas belajar yang dibuat khusus untuk mahasiswa dan juga pelajar. Keputusan dalam menentukan harga produk Study Cafe Nawasena kami dasari atas analisis segmentasi pasar dan juga menentukan harga yang bersaing. Untuk harga ruang private berkisar antara Rp15.000 sampai Rp60.000. Untuk area belajar kelompok kami hargai Rp25.000 per 4 jam. Menurut kami, harga yang kami buat sesuai dengan fasilitas yang akan konsumen dapatkan nantinya. Pengambilan keputusan lokasi pada Study Cafe Nawasena ini berada di dekat UBP Karawang karena target kami adalah pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk belajar dan berdiskusi secara berkelompok. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dan pemasaran pada Study Cafe Nawasena. Pengambilan keputusan pada Study Cafe Nawasena ini memiliki batasan pasar dalam menjalani usaha. Maka dari itu, kami mengambil keputusan Study Cafe Nawasena akan melakukan penjualan pesan digital marketing hanya di daerah Teluk Jambe Timur, khususnya sekitar kampus Universitas Buana Perjuangan dan Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang saja. Karena untuk menjaga loyalitas pelanggan dan kualitas produk makanan atau minuman yang akan disajikan. Target pasar Study Cafe Nawasena ini yaitu mahasiswa perguruan tinggi di wilayah Karawang. Misalnya Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang, Universitas Buana Perjuangan Karawang, universitas swasta lainnya, dan pelajar serta masyarakat umum sekitar. Untuk rencana pasar yang akan kami pasarkan tidak hanya menjual di tempat, tetapi kami akan menjual menggunakan penjualan menerima pesanan melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Study Cafe Nawasena ini juga akan melakukan kerjasama dengan perusahaan seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, sehingga channel penjualan Study Cafe Nawasena ini tidak hanya melakukan penjualan offline saja. Itu saja materi yang sudah saya sampaikan, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dasar dari pengambilan keputusan Study Cafe Nawasena ini ada dua faktor. Yang pertama ada target fokus dalam pemasaran, yang kedua ada media pendukung dalam melakukan penjualan. Baik, kita bahas yang pertama. Jadi yang pertama ini Study Cafe Nawasena ini target fokusnya kepada diskon dibandingkan dengan beriklan. Kenapa kami memfokuskannya kepada diskon? Karena strategi penjualan melalui iklan itu akan mengeluarkan biaya pemasaran yang cukup besar. Seperti melakukan endorse kepada selebgram itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, untuk periklanan ini jadi lebih banyak mengeluarkan biaya promosi gitu. Jadi kami memutuskan akan mengadakan diskon terhadap penjualan produk Study Cafe Nawasena ini. Jadi dengan adanya diskon kami setidaknya bisa memangkas biaya pemasaran dari Study Cafe Nawasena ini. Contohnya seperti misalkan dari Study Cafe Nawasena ini kan menyediakan fasilitas belajar. Nah, untuk bagi pelanggan yang sering mengunjungi Study Cafe Nawasena akan diberikan diskon harga jasa fasilitas tersebut. Jadi cara mengetahui bahwa pelanggan tersebut itu sering mengunjungi Study Cafe Nawasena, kami akan melakukan riset melalui pencatatan seperti misalkan ada pelanggan A itu datang. Nah, kita catat yang pertama kali itu hari apa, tanggal berapa, dan bulan berapa itu kami catat, kemudian berikan kartu poin. Nah, untuk kedua kalinya juga kami melakukan pencatatan juga gitu. Jadi kami menyimpan datanya dan sehingga pelanggan tersebut datang lebih dari 3 kali, kami akan memberikan diskon potongan harga pada harga fasilitas belajar gitu. Jadi Study Cafe Nawasena ini kan bukan hanya menjual produk atau menu-menu makanan maupun minuman, tetapi menyediakan jasa fasilitas belajar dan juga jasa fotokopi. Jadi, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua itu yaitu mengenai pendukung media untuk penyampaian informasi kepada pelanggan atau konsumen. Jadi kami menyediakan yang sudah dibahas oleh rekan saya tadi, yaitu ada TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp. Nah, kenapa kami memutuskan media penyampaian informasi melalui media digital marketing seperti TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp? Karena kebanyakan orang-orang sekarang ini menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi kami juga ingin mengikuti zaman. Jadi kami
menggunakan aplikasi tersebut itu guna menyampaikan informasi terkait dari Studi Cafe Nawasena, baik berupa produk. Jadi produk kami itu selalu terupdate di media tersebut, kemudian jadi harganya juga dicantumkan di media tersebut. Jadi periklanannya menggunakan Studi Cafe Nawasena melalui Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp yang dibuat oleh tim digital marketing Studi Cafe Nawasena. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami, dan selanjutnya akan ada pembahasan mengenai kesimpulan dari Studi Cafe Nawasena. Baik, saya akan menyimpulkan dari pembahasan pada kali ini. Jadi kesimpulannya, pengambilan keputusan pada produk yang ditawarkan kepada pelanggan Studi Cafe Nawasena melewati berbagai tahap perencanaan diskusi dengan tim yang terdiri dari Mila Sari Nur Asia, kemudian ada Sehan Jainul Ichwan, ada juga Rani Rahma Putri Tanjung, dan juga Cahyana. Orang-orang tersebut yaitu orang dari struktur organisasi Studi Cafe Nawasena ini. Jadi Mila Sari Nur Asia itu sebagai CEO, kemudian Rani Rahma Putri Tanjung itu sebagai manajer pemasaran, kemudian Sehan Jainul Ichwan itu sebagai manajer produksi, dan Cahyana itu sebagai manajer keuangan. Nah, jadi kami sudah menilai berbagai aspek dan alasan mengapa berdirinya Studi Cafe Nawasena ini. Jadi berdirinya Studi Cafe Nawasena ini didasari atas keresahan pemilik Studi Cafe Nawasena ini karena daerah sekitar kampus tidak ada tempat khusus yang menyediakan fasilitas tempat belajar bagi pelajar, mahasiswa atau mahasiswi. Oleh sebab itu, kami memiliki ide bisnis untuk mendirikan Studi Cafe Nawasena sebagai tempat yang dibuat khususnya untuk belajar secara mandiri ataupun kelompok, sekaligus tempat nongkrong atau diskusi yang nyaman dengan harga makanan dan minuman yang ramah dan mencukupi kantong para pelajar yang pastinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.